Jadi itu memang, hal yang wajar. Jadi kalau kita, mendapatkan informasi yang dalam tanda petik itu kita tidak siap menerima, informasi itu menyebabkan kita tertekan, kan begitu. Itu informasi yang membuat dalam tanda petik kita stres, kan gitu. Muncul di dalam pikiran kita selalu ketidakpercayaan. Iya betul. Tidak percaya saya penyakitnya itu dan seterusnya. Di situlah kemudian pemerintah melalui Undang-Undang Kesehatan itu membuat aturan bahwasanya meminta pendapat kedua atau second opinion itu adalah haknya pasien dan keluarga, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, kembali lagi di podcast kita yaitu Mata Dok, Mari Tanya Dokter. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat sering mungkin banyak teman-teman merasa bingung. Banyak juga pasien juga kadang merasa bingung. Nah, nanti yang kita bahas adalah tentang second opinion atau pendapat kedua terkait pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi ketika kita mau konsul atau mau terapi pemeriksaan, ternyata diagnosanya itu kurang yakin kita gitu kan. Nah, pengen ke dokter yang lain gitu kan. Itu apakah diperbolehkan atau emang seharusnya seperti itu? Mari kita bahas bersama narasumber kita yaitu Dokter Galih. Boleh disapa dulu untuk teman-teman yang ada di rumah sana, Dok? Halo sahabat KMJ semua. Terima kasih ya. Gimana Dok kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Sehat nggih? Baik, sehat. Sehat alhamdulillah. Aktivitas hari ini apa, Dok? Aktivitas hari ini kita dimulai dengan olahraga. Olahraga ya? Iya betul. Olahraga 3 kilo, kemudian sepeda indoor kan gitu. Oke. Setelah itu kita mulai aktivitas hari ini. Hidup sehat berarti ya, Dok ya? Siap. Alhamdulillah. Makannya juga sehat ya, Dok ya? Iya. Bukan makan yang berlemak gitu enggak ya? Dikurangi lah kali. Dikurangi ya. Baik dokter, ini kita mau bahas tentang second opinion atau mencari pendapat kedua dari dokter yang lain gitu kan. Iya. Apa sebenarnya itu boleh nggak sih, Dok? Dalam Iya, dunia betul. medis atau dunia kesehatan, pelayanan kesehatan kayak gitu. Jadi mencari pendapat kedua atau informasi lain itu merupakan hak dari pasien dan keluarga. Nggih. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi memang di sana memang dituliskan bahwasanya hak kita itu adalah mendapatkan informasi, kan gitu. Informasi itu adalah yang kita sebut informasi lain atau informasi kedua. Jadi keadaan seperti itu, hak itu bisa digunakan oleh pasien itu apabila yang pertama itu ketika pasien itu mendapatkan pelayanan dari dokter, itu kan diinformasikan penyakitnya apa, kan begitu. Iya, Dok. Nah, pada penyakit-penyakit yang dalam tanda petik itu adalah menyebabkan yang berpotensi menyebabkan kematian, menyebabkan kecacatan atau disabilitas itu, atau sesuatu kabar yang tidak menyenangkan atau tidak baik, kan gitu kan. Nah, Oke. pada informasi yang diberikan dokter seperti itu, pasien memang memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari dokter lain di tempat yang lain begitu. Berarti itu emang sah-sah saja bagi pasien Iya, ya, Dok betul, ya, untuk betul. mendapatkan informasi di lain yang dokter Iya. dari yang di sinilah istilahnya Iya, gitu ya, betul. Dok ya. Oke. Jadi ketika seorang pasien dan keluarga itu mendapatkan informasi suatu jenis penyakit yang diidap ya atau yang dialami, kemudian yang kedua itu dari penyakit tersebut itu hendak dilakukan satu tindakan, misalkan tindakan invasif atau tindakan operasi begitu, itu kan kita itu merasa informasi itu adalah informasi yang luar biasa untuk kita, kan gitu. Oke, Dok. Di situ kita mungkin khawatir, di situ kita mungkin merasa ragu dan seterusnya, kan gitu. Jadi apabila pasien dan keluarga merasa ada keraguan tentang apa jenis penyakitnya, bagaimana tindakannya, itu memang disarankan untuk mendapatkan informasi dari pihak lain. Baik. Jadi itu caranya itu nanti pasien itu nanti berkoordinasi dengan dokternya kalau ada keinginan untuk meminta pendapat dari dokter yang lain. Untuk meyakinkan gitu ya, Dok? Iya, untuk meyakinkan. Kemudian ketika itu hendak dilakukan, itu nanti
vaskes kan gitu atau rumah sakit atau klinik itu nanti akan bertanya kembali kepada pasien dan keluarga. Itu dokter itu domisilinya di mana, rumah sakitnya di mana, atau kliniknya di mana begitu kan. Nah setelah itu nanti klinik ataupun vaskes di mana dokter yang kedua itu hendak dimintakan itu nanti dihubungi. Oke. Dihubungi oleh oleh kita kan gitu. Misalkan oleh klinik kita, oleh rumah sakit kita itu dihubungi. Kalau ada pasien hendak meminta pendapat kedua kan gitu. Nah kalau yang di sana kemudian setuju, ya enggak apa-apa, setuju menerima pendapat kedua begitu kan ya. Itu nanti pasien nanti akan disiapkan, nanti kebutuhan dokter yang di sana atau rumah sakit yang di sana itu apa kebutuhannya kan gitu. Butuh dokumen apa saja. Misalkan perjalanan penyakitnya, misalkan pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan gitu. Nah itu dikumpulkan jadi satu kan gitu. Nanti kemudian dibuatkan surat pengantar dari kliniknya, kemudian dibawa ke dokter untuk memintakan pendapat kedua kan gitu. Oke. Tapi dari pengalaman dokter nih, apa sih alasan pasien paling sering ya dok ya untuk mendapatkan pendapat kedua itu biasanya apa dok alasannya? Pertama itu adalah informasi tentang jenis penyakit yang dideritanya. Oke. Jadi kalau penyakit itu kategorinya itu penyakit yang berat begitu ya, penyakit yang berpotensi menyebabkan kematian, gangguan, kecacatan dan seterusnya itu kan informasi yang berat untuk pasien dan keluarga ya. Baik dok. Karena beratnya penyakit itu. Nah pada keadaan seperti itu memang disarankan untuk mendapatkan informasi kedua atau second opinion gitu. Karena penyakitnya. Yang kedua, ya, dok. Mungkin penyakitnya biasa saja, tetapi tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang sifatnya operasi. Oke. Ya, tindakan yang kalau kami menyebutnya itu tindakan invasif kan gitu. Dan memiliki setiap operasi, semua operasi kan memiliki resiko yang tinggi. Ya betul. Nah, konfirmasi terhadap tindakan itu umumnya dimintakan pendapat kedua. Jadi bisa dari diagnosa, yang kedua itu bisa dari jenis tindakan yang dilakukan. Nah, itu yang mendasari orang mendapatkan second opinion gitu. Baik. Berarti apakah itu termasuk tanda kalau pasien itu tidak percaya dengan dokter yang pertama ya dok ya? Oh bukan. Jadi sebenarnya bukan tanda ketidakpercayaan kan gitu. Bukan. Tetapi memang dia itu second opinion di aturan kita, aturan di kesehatan itu bukan merupakan pertanda ketidakpercayaan. Oke, dok. Tetapi itu adalah upaya untuk meyakinkan kan gitu kan. Meyakinkan bahwasanya memang begitu keadaannya. Jadi itu memang hal yang wajar. Jadi kalau kita mendapatkan informasi yang dalam tanda petik itu kita tidak siap menerima, informasi itu menyebabkan kita tertekan kan begitu. Itu informasi yang membuat dalam tanda petik kita stres kan gitu. Muncul di dalam pikiran kita selalu ketidakpercayaan. Iya betul. Tidak percaya saya penyakitnya itu dan seterusnya. Disitulah kemudian pemerintah melalui Undang-Undang Kesehatan itu membuat aturan bahwasanya meminta pendapat kedua atau second opinion itu adalah haknya pasien dan keluarga kan gitu. Oke. Jadi karena beratnya informasi kan gitu. Oke. Berarti bukan karena nggak percaya ya dok ya. Bukan. Iya betul. Hanya ingin untuk meyakinkannya lagi. Meyakinkan. Karena emang mungkin karena diagnosa penyakitnya itu tadi terlalu tinggi resikonya seperti itu ya dok ya. Baik. Nah kalau secara etika kedokteran dok, pandangan dokter sendiri terhadap second opinion itu seperti apa dok? Jadi kalau di etika kedokteran itu kan kode etik dokter tahun 2013 ya, itu yang dibuat oleh PPID. Di dalam etika kedokteran itu memang dokter itu memberikan atau dokter itu diminta secara etik itu memberikan informasi ada pihak yang lain yang bisa dikonfirmasi kan gitu. Jadi kalau misalkan dokter memberikan pendapat A yang kira-kira itu bagi pasien itu berat ya, diagnosanya itu berat begitu, maka dokter itu di dalam kaidah etiknya itu harus memberikan informasi kepada pasien dan keluarga. Misalkan gimana ibu kalau misalkan ibu cross check dengan rumah sakit lain. Gimana ibu misalkan ibu cross check dengan dokter yang lain kan gitu. Jadi memberikan kesempatan. Jadi secara etik tahun 2013 itu memang menjadi kewajiban etik kita untuk memberikan kesempatan pasien dan keluarga mendapatkan
second opinion kan gitu. Nah di tahun 2023 kaidah itu kemudian menjadi hak pasien yang diatur di dalam undang-undang. Oh oke. Iya. Emang udah secara resmi ya dok ya? Sudah udah secara diatur resmi. ya, Iya. dalam dunia medis tersebut Dalam ya. dunia medis. Jadi contohnya kemarin itu kan misalkan ada seorang pasien seorang pasien itu diperiksa di Indonesia, itu kan misalkan Ya, kena kanker kan gitu, kanker liver kan gitu, dia tidak percaya karena kanker liver itu adalah kanker yang ganas kan gitu ya, hepatoma namanya itu, dia tidak percaya pemeriksaan yang ada di Indonesia, tidak percaya, nah itu bukan karena tidak percaya, pemeriksaan ini dan seterusnya enggak, tapi dia tidak percaya kok saya didiagnosa begitu kan gitu, itu adalah informasi yang berat untuk saya kan begitu. Betul. Akhirnya dia meminta informasi ke Singapura kan gitu, second opinion di Singapura. Setelah itu diperiksa di Singapura hasilnya sama kan gitu. Setelah itu yang bersangkutan kemudian melakukan terapi di Indonesia. Jadi operasi hepatomanya di Indonesia di rumah sakit ketika dia mendapatkan informasi yang pertama. Jadi dengan keadaan seperti itu sebenarnya bukan ketidakpercayaan, tetapi kita masih belum bisa yakin kan gitu. Wah itu diagnosa kan gitu kan. Jadi ketidakyakinan itu memang diberikan pintu agar agar kemudian pasien dan keluarga bisa mendapatkan informasi dari tempat yang lain gitu. Setelah itu diputuskan pelayanannya itu di sana, di tempat yang kedua, atau pelayanannya tetap di sini kan gitu. Pada kasus yang saya sampaikan tadi itu pelayanannya tetap akhirnya di Indonesia. Gitu. Iya. Lagi ke Indonesia ya. Iya, walaupun second opinion-nya itu di Singapura. Gitu kan. Iya itu kisahnya seperti itu. Oke, baik. Nah dokter, kira-kira nih apa sih manfaat terbesar bagi pasien ketika meminta second opinion tersebut? Betul. Jadi yang pertama itu manfaat terbesarnya itu adalah memberikan kepercayaan diri sebenarnya. Jadi kalau memang diagnosa itu adalah diagnosa yang yang kategorinya berat, itu memang kita perlu semacam kepercayaan diri bahwasanya itu adalah hal yang benar begitu. Sama halnya kalau misalkan suatu ketika kita itu kan itu sering tuh sekarang itu kan dapat telepon yang tiba-tiba mengatakan saudara kita itu sakit di UGD dan seterusnya, dalam tanda petik kan penipuan, modus penipuan. Ya, nah keadaan seperti itu kan kadang kita tidak kita terima, kok bisa begitu kan begitu. Oleh karena itu kan kita menghubungi teman-teman kita yang lain yang ada di sana kan, memastikan itu adalah yang benarnya gitu. Jadi keadaan-keadaan seperti itu, informasi-informasi yang berat seperti itu memang kita tidak mempercayainya. Itu sudah naluriah, sudah hal yang wajar kan gitu. Nah pada kondisi seperti itu kalau kemudian tidak second opinion, kemudian dilakukan tindakan, nanti yang terjadi itu adalah ketika tindakan itu ternyata tidak bisa menghilangkan penyakitnya, yang dimasalahkan, yang dikomplainkan itu adalah tindakannya kan gitu. Padahal ya kalau kita tahu upaya pelayanan kedokteran kita namanya juga upaya, adalah proses, bukan hasil kan begitu. Jadi yang proses itu kemudian dibingkai atau dipagari oleh prosedur pelayanan, prosedur profesi kan gitu, atau prosedur di fasilitas pelayanan kesehatan kan gitu. Nah di dalam upaya itu memang hasilnya bisa sesuai kan gitu, sesuai yang diharapkan. Tapi kadang-kadang hasilnya itu kadang-kadang tidak sesuai yang diharapkan, masih ada gejala sisa kan begitu. Nah apabila kita itu melakukannya di depan dengan second opinion sebelum dilakukan tindakan, maka kita akan menerima, pasien dan keluarga akan menerima kan gitu ya, upaya yang maksimal yang sudah dilakukan. Tetapi pada keadaan seperti itu, apabila kita tidak memberikan kesempatan pendapat kedua, second opinion begitu kan ya, yang terjadi itu adalah ketika tindakan yang sudah dilakukan itu ada gejala sisa kan gitu, ada sesuatu mungkin yang tidak tuntas kan begitu kan ya. Betul. Itu nanti akan timbul semacam pengaduan, keluhan dan tuntutan hukum. Yang itu sebenarnya lahir dari ekspektasi kita yang sangat tinggi, padahal memang kemampuan ilmu kedokteran itu memang ada batasnya kan gitu kan. Oke. Gitu. Benar. Nah terus dok, apakah ada resiko atau kebingungan pada pasien ya dok ya? Karena kan terlalu banyak mencari pendapat ya. Mencari pendapat ke dokter yang inilah, itu apa ada resikonya ya dok ya kira-kira? Betul. Jadi di dalam kaidah second opinion itu memang disarankan itu
second opinion itu artinya pendapat kedua. Iya, betul. Nah, pendapat kedua sudah cukup. Setelah itu langkah berikutnya itu adalah pembuatan keputusan. Di manakah penyakit itu bisa dilakukan pertolongan kan gitu. Di rumah sakit yang pertama atau di klinik yang pertama atau di rumah sakit atau klinik di mana second opinion itu dilakukan kan gitu. Nah, itu cepat diputuskan. Apabila kita berlama-lama kemudian kita minta third opinion, pendapat ketiga, pendapat keempat dan seterusnya, perjalanan penyakit dengan semakin lama tidak diselesaikan, maka tingkat keparahan penyakit itu akan semakin tinggi, semakin besar resikonya. Jadi sebuah tindakan apabila dilakukan itu terlambat, itu maka keadaan yang pertama itu nggak akan sama dengan keadaan kedua pada bulan berikutnya, akan jauh lebih parah. Oh, tidak Dan akurat itu gitu ya dok ya? enggak akan menyebabkan itu loh, resikonya akan semakin tinggi. Oke. Contohnya kan kalau kanker ya. Kanker itu kalau pendapat yang pertama itu sudah memastikan itu kanker, nyari pendapat yang kedua, kemudian kanker, sudah selesai. Setelah itu cepat langsung ditangani begitu. Kalau kemudian nyari pendapat ketiga, pendapat keempat, dan waktunya itu membutuhkan 3 bulan atau 4 bulan, kankernya itu semakin menyebar kemana-mana. Oh, iya, yang iya, awalnya itu bisa disimpulkan tindakannya cukup tindakan operasi, Oke. bisa ngambil kankernya, karena ternyata itu Terlalu lama. ada perlambatan lama, penundaan lama, akhirnya tipologinya kankernya kemudian menyebar. Akhirnya keputusannya tidak bisa lagi dioperasi kan begitu. Baik. Jadi pada keadaan khusus seperti itu, kita itu seperti membeli waktu. Oh, Jadi iya. kalau waktunya itu cepat begitu, maka masalah kita akan cepat terselesaikan. Tapi kalau waktunya itu ditunda, masalah itu semakin berat kalau berkaitan dengan penyakit begitu. Baik. Saya akan menjawab ya dok ya. Iya. Baik dok, kira-kira nih ya, ini ngapunten tanya ya. Apakah dokter merasa tersinggung ya ketika emang ada pasien yang mencari second opinion itu tadi dok? Karena kalau saya kayak gak percaya gitu loh. Iya betul. Jadi kalau tersinggung, saya rasa tidak ya. Enggak Karena ya, memang ketentuan second opinion itu memang itu berangkat dari ketentuan etika kedokteran. Oke. Jadi dokter itu paham secara etik itu memberikan kesempatan agar pasien itu mendapatkan informasi kedua atau opini kedua begitu ya. Jadi itu sudah lama secara etika. Nah kalau secara etika itu sudah ada ketika ditarik ke regulasi, maka tidak akan terjadi dalam tanda petik tersinggung, kekhawatiran itu tidak ada kan gitu. Oke dok. Nah kalau yang jadi problem itu memang kalau di etika tidak diperkenalkan, tiba-tiba itu hadir di dalam konstruksi hukum atau aturan-aturan hukum tertulis itu kan memang kita semua memang agak khawatir kan gitu kan. Nah kekhawatiran itu yang kadang-kadang menjadi semacam perdebatan ya atau tidak itu dilaksanakan. Tapi bagi second opinion saya pikir karena dia berangkat dari aturan etika itu tidak ada masalah kan gitu. Oke baik benar. Jadi nggak tersinggung lah ya dok ya intinya ya. Insya Allah enggak itu. Oke. Betul. Bagaimana dok sebaiknya kayak pasien itu menyampaikan ke dokternya untuk keinginannya tadi untuk mendapatkan second opinion itu? Jadi bukan pasiennya sebenarnya menyampaikan. Jadi ketika dokter memberikan informasi tentang satu penyakit yang berat kan gitu atau yang berbahaya dan seterusnya ya, maka nanti itu dokter itu harus memberikan informasi bahwasanya ibu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi kedua atau second opinion di dokter yang lain. Tinggal ibu nanti misalkan ibu nanti bisa kami bantu kan begitu dan seterusnya kan gitu. Jadi bukan pasiennya, tetapi memang ketika penyakit itu berat, ketika tindakan yang dilakukan tindakan operatif begitu memang dokter itu memang secara etika memang diminta untuk menyampaikan agar pasien diberikan kesempatan untuk informasi kedua atau second opinion begitu. Baik, oke dokter. Ini yang terakhir dok yang sedikit mau saya tanyakan lagi ya. Kira-kira nih apa pesan dokter buat pasien agar bisa mengambil keputusannya dengan bijak gitu kan terhadap second opinion atau terhadap kesehatannya nanti yang udah diberikan sama dokter tersebut. Iya, siap. Jadi untuk teman-teman KMJ yang ada di rumah ya. Jadi dokter itu di dalam kaidahnya ya, kaidah etik ataupun kaidah disiplin dan hukum itu memang diminta oleh aturan ya untuk memberikan kesempatan pasien dan keluarga mendapatkan informasi kedua kan gitu. Jadi kalau memang
diagnosa misalkan saya mengatakan diagnosanya itu adalah begini-begini dan itu berat, maka saya akan lanjutkan. Ibu kalau misalkan ibu berkenan, ibu bisa minta pendapat kedua kan gitu. Jadi dokter itu memang akan menyampaikan seperti itu kan gitu. Kemudian kedua, hal yang disampaikan dokter seperti itu bukan kemudian berangkat dari ketidakpercayaan, bukan, tetapi itu adalah bagian dari prosedur etika dan prosedur aturan. Tujuannya itu adalah untuk mencari solusi atau menentukan alternatif yang paling baik kan gitu ya. Benar dok. Sebelum seseorang itu menjalani prosesnya kan gitu. Misalkan proses tindakan. Tujuannya adalah agar pasien itu memang mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi dirinya kan gitu. Baik, siap. Terima kasih banyak dokter untuk ilmunya yang sangat bermanfaat ini ya. Terima kasih. Jadi buat teman-teman nih, second opinion itu bukan hal yang tabu ya dok ya, benar. Bukan ya? hal yang tabu. Justru itu bisa membantu pasien gitu kan, atau membantu customer atau pasien itu tadi ya untuk merasa lebih yakin dalam mengambil langkah pengobatan yang sesuai dengan diagnosa yang udah disampaikan oleh dokternya. Bener gitu dok ya? Iya betul. Jadi yang penting itu adalah jangan malu untuk bertanya dan mendapatkan informasi yang lengkap terhadap dokter yang emang menjadi sumber solusi dalam penyakit yang kita alami kan, seperti itu gitu ya. Mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan untuk sahabat KMJ. Tetap stay di podcast Matadok ya. Kita nanti akan berikan informasi-informasi yang lebih lanjut lagi tentang kesehatan dan pelayanan yang ada di dunia medis seperti itu. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita.